Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ala ahli sidqi wal wafa. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah SWT, momentum Ramadan ini ternyata akan menjadi sangat nikmat ketika kita memaknainya sebagai momentum besar perubahan bagi diri dan berbagai negeri. Ya, ternyata ini semua telah terbukti dari sejarah yang Allah tunjukkan kepada kita. Sejak Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan risalah Islam, risalah Al-Quran dari Allah SWT melalui malaikatnya Jibril. Dan awal mula inilah yang membawakan poin-poin berikutnya hingga negeri kita bisa merdeka. Pertama, dengan cahaya inilah bisa menginspirasi berbagai bangsa. Juga dimulai cahaya ini, maksud saya adalah cahaya risalah Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW yang menginspirasi sahabat-sahabatnya. Di mana sahabat-sahabatnya ini juga yang awalnya kafir, menyembah patung, menyembah selain Allah yang Maha Satu, yang Maha segalanya. Mereka mengubah itu semua menjadi hanya menyembahnya. Dan ini menginspirasi mereka dan membuat mereka ini terpisah dari kaum kafir Quraisy yang saat itu menyembah patung. Dan ini juga yang membuat saat itu momentum kedua yang terbesar terjadi, yaitu di mana puncak awalnya ada di Perang Badar. Saat itu Perang Badar dimenangkan oleh kaum Islam, kaum muslimin dengan pasukannya yang hanya berjumlah 300 orang melawan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 orang. 1:3 dengan kaum kafir Quraisy. Namun Allah tetap memenangkan kita. Di mana momentumnya? Di bulan Ramadan. Lalu ketiga, momentum itu terjadi lagi saat bulan Ramadan, di mana pembebasan Mesir terjadi yang dipimpin oleh Amr bin As. Bahkan ini terjadi pada hari pertama bulan Ramadan di tahun 20 Hijriah. Wow. Ini menjadi bukti bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang momentumnya itu besar. Momentumnya Allah hadirkan untuk kita yang rindu akan kemerdekaan, yang rindu akan kemenangan. Lalu, bukti itu pun diperkuat lagi dengan kemerdekaan bangsa kita yang terjadi di bulan Ramadan. Tepatnya adalah tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Teman-teman sekalian, kemenangan itu sangat erat kaitannya dengan ayat-ayat yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita, terutamanya di Al-Quran, di mana ayat tentang kemenangan terangkum dalam satu surat kemenangan, yang artinya adalah kemenangan, yaitu surat Al-Fath, di mana ayat pertamanya ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu, wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Wa yansurukallahu nasran aziza, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. 3 ayat ini menjadi awal bukti bahwasanya kemenangan itu identik dengan Ramadan. Ya, kalau Ramadan, dalam bulan Ramadan terjadi kemenangan, maka ada keterkaitan antara kemenangan itu dengan ayat-ayat kemenangan. Dan juga ayat kemenangan ini ternyata 3 ayat ini menunjukkan bahwasanya kemenangan selalu bersanding dengan ampunan. 1. Kedua, ampunan yang itu tuh diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu kedua, disempurnakan kenikmatan. Ketiga, ditunjuki jalan-jalan menuju jalan berikutnya, menuju kemenangan berikutnya, menuju pertolongan berikutnya. Wa yansurukallahu nasran aziza, dan juga akan Allah tolong setelahnya dengan pertolongan yang banyak, dengan pertolongan yang kuat.
Yang keempat itu Allah hadirkan. Saat itu Allah firmankan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang momentumnya saat itu adalah Fathu Mekah, yaitu pembebasan kota Mekah. Maksud saya adalah momentum yang menuju ke sana. Bahwasanya kemenangan yang nyata itu ada di depan mata. Dan ini bisa dikaitkan bahwasanya Ramadan ini memang telah melingkupi tadi unsur-unsur kemenangan tadi. Janji-janji kemenangan yang Allah janjikan. Satu, jelas kemuliaan. Kedua, ampunan yang telah lalu dan yang akan datang. Ketiga adalah tunjuk, dan keempat adalah pertolongan. Namun yang saya akan bahas adalah di sini tentang bagaimana kemenangan ini tadi telah Allah tunjukkan. Kedua, Allah berikan juga ampunan yang unlimited kepada kita. Gimana enggak? Ampunan itu Allah berikan yang sebelumnya, untuk yang sebelumnya, dan untuk yang akan datang. Gitu. Dan ini perkuat lagi dengan hadis dari Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban," maka siapa yang saum di bulan Ramadan dengan penuh iman dan sepenuh pengharapan akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka diampuninya dosanya, ma taqaddama min dzambihi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini juga diperkuat lagi dengan serangkaian ampunan yang Allah janjikan melalui sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim yang menyebutkan di sana Rasulullah SAW bersabda, as-salawatu khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun bainahunna idza jtanibatil kabair. Salat 5 waktu, momentum salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, di antara keduanya, di antara itu semua akan diampuni dosa-dosa jika kita menjauhi dosa-dosa yang besar. Idza jtanibatil kabair. Ya, itu dia. Dan itu semua hanya terwujud jika selama kita menjauhi dosa-dosa yang besar. Dan ini pun diperkuat lagi bahwasanya Ramadan ini adalah momentum kita untuk mendapatkan jackpot pahala, jackpot kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu langsung. Ini terbukti dari hadis qudsi yang di sana menerangkan bahwasanya setiap amal yang dilakukan anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang memberi ganjarannya. Jadi ada pengkhususan di sini. Lalu dilanjutkan lagi, orang yang berpuasa telah meninggalkan syahwat dan makanannya demi aku semata. Nah, maka ini ada di riwayat Imam Muslim. Maka kuncinya dari sana. Bahwasanya inilah momentum kita untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan. Setelah kemenangan juga udah jelas, ampunan dan juga jackpot kenikmatan. Lalu emang apakah itu terbukti? Ya, terbukti. Jujur saya dulu nggak begitu mempercayainya. Namun ketika saya berdoa kepada Allah, saya mulai percaya. Ya Allah, tolong berikan kesempatan kepada saya untuk berkuliah tanpa melalui tes SBMPTN. Dan alhamdulillah kejadian. Cukup itu menjadi bukti. Dan juga cukup sejarah sebelumnya menjadi bukti. Dan bukti-bukti lainnya akan sangat bermakna ketika kita hendak memaknainya dan bergerak untuknya, dan bergerak untuk mempraktekannya, mengamalkannya, dan menjadikan itu semua menjadi wasilah untuk mendapatkan keridhoannya hingga kita bisa menemuinya kelak di akhirat. Ya, caranya gimana? Cara simpelnya cukup simpel sekali. Satu, pertama, kita coba hayati kehidupan kita, hayati Ramadan ini, hayati dulu tuh ngapain aja kita. Lalu kedua, hubungkan itu semua dengan dalil yang telah disebutkan dan sejarah yang ada. Ketiga, rencanakan apa yang hendak kita lakukan selama Ramadan ini. Keempat, kita wujudkan dalam passion yang kita miliki, dan juga kita online-kan itu karena online-kan passion kita dalam bentuk karya maupun itu adalah sebuah gerakan untuk membantu masyarakat. Namun hal yang terpenting adalah keyakinan bahwasanya masa sih ya Allah telah bisa
membebaskan berbagai negeri sementara kita tidak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.